warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Tuti Aprianti, ASN Pembelajar. Ketika kita berbicara tentang aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, maka ada dua pertanyaan mendasar tentang aktualisasi. Yang pertama, apa itu aktualisasi dan bagaimana melaksanakan aktualisasi? Makna aktualisasi di sini adalah suatu proses untuk menjadikan nilai-nilai dasar profesi PNS menjadi nyata terjadi atau sesungguhnya ada. Pada intinya, aktualisasi ini adalah proses menerjemahkan seluruh teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi konstruk atau struktur, dan menjadikan gagasan sebagai kegiatan atau realita. Lalu bagaimana cara kita menjalankan aktualisasi? Di sini saya akan meringkas tahapan tersebut menjadi 5 tahapan. Tahapan yang pertama, kita harus mencermati kondisi tempat Anda bekerja, mulai dari aktivitas rutin, jam kerja, kedisiplinan, cara dan etika melayani konsumen, tamu, stakeholder, dan lain sebagainya. Tahapan yang kedua yaitu menemukan isu. Pemahaman yang baik tentang substansi tuntutan pekerjaan di lingkungan tempat Anda bekerja menjadi poin penting. Mengapa? Ya, dengan pemahaman yang baik, kita akan dapat menggambarkan situasi nyata di tempat kita bekerja dengan tuntutan situasi yang ideal atau seharusnya terjadi. Apakah situasi yang ada sudah relevan dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin saja sebaliknya. Selanjutnya, kita mencoba mengaitkan apakah isu tersebut sudah berkesesuaian erat dalam pelaksanaan tugas jabatan dan layak dijadikan isu. Dalam menetapkan isu, sebaiknya menggunakan alat bantu. Di sini ada banyak pisau analisis yang dapat kita gunakan seperti SWOT, Fishbone, APKL, USG, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ketika kita memakai pisau analisis dengan kriteria analisis USG, dengan menetapkan rentang penilaian 1-5, mari kita lihat urgensinya. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness. Seberapa serius suatu isu itu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Jika isu telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan isu dalam suatu pernyataan yang ditulis secara singkat dan jelas dengan menggunakan fokus dan lokus. Sebagai contoh misalnya, masih lambatnya proses pengelolaan arsip pada Dinas Kearsipan Kabupaten X. Lalu kemudian, untuk mengatasi masalah tersebut, Anda mengusulkan gagasan kreatif yang bertujuan untuk memberikan kontribusi kemanfaatan akan adanya suatu peningkatan, penyederhanaan, perbaikan, bahkan mungkin penyempurnaan, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka judul rancangan aktualisasi Anda adalah peningkatan proses pengelolaan arsip melalui sistem informasi arsip pada Dinas Kearsipan Kabupaten X. Itu adalah contoh dari aktualisasi. Kemudian tahapan yang ketiga, Anda sangat disarankan untuk menemukan role model yang akan menjadi figur atau contoh teladan sebagai cerminan yang baik. Yang keempat, menyusun rancangan aktualisasi selama masa off campus. Kita dapat menggunakan formulir alat bantu yang telah ditentukan sebagai contoh berikut ini. Dalam menyusun rancangan aktualisasi ini, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama adalah,
Dari 3 mata pelatihan yang ada pada agenda 3, permasalahan apa yang akan diaktualisasikan? Apakah permasalahan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, atau whole of government? Pertanyaan yang kedua, gagasan kreatif dan kegiatan kreatif seperti apa yang Anda usulkan, serta bagaimana menyusun tahapan kegiatan tersebut. Selanjutnya, kita harus memastikan apakah output atau hasil kegiatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian isu, dan apakah pembelajaran agenda 2 telah terlaksana dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut. Memasuki tahapan yang kelima adalah melaksanakan rancangan aktualisasi yang telah kita rencanakan. Setelah kita berada di tempat kerja, Anda harus segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan disiplin sesuai dengan jadwal yang juga telah direncanakan. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan jadwal atau perubahan kegiatan yang telah disetujui oleh mentor, maka peserta wajib menyampaikan perubahan-perubahan tersebut kepada coach. Coach dan mentor berkewajiban memandu dan mengawasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Selanjutnya, peserta Latsar mengumpulkan bukti-bukti pelaksanaan aktualisasi baik berupa foto, dokumen, dan video yang mendukung pelaksanaan aktualisasi tersebut. Dan setelah Anda menjalankan aktualisasi tersebut, Anda diwajibkan untuk menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan mempresentasikan laporan aktualisasinya pada seminar akhir. Baik sahabat ASN pembelajar, saya ucapkan selamat menjadi ASN yang berkarakter akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.